Setelah gerbang perunggu abadi perunggu dihancurkan oleh kepalan tangan Ye Kui, sebuah lubang gelap dan hantu muncul. Ye Kui berjalan ke lubang itu dan mengulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah, hanya untuk melihat tangga yang mengarah ke tanah. Itu sedalam dasar. Bersiaplah, kita akan masuk ke dalam makam nanti, kata Ye Kui. Tang Fei berkata, saya akan membawa beberapa tentara untuk pergi bersamamu. Alis panjang berkata, Tang Fei, jangan masuk, makam itu menyeramkan dan pasti ada bahaya di sana. Tang Fei berkata, justru karena bahaya itulah saya memutuskan untuk masuk, satu orang lagi dapat membantu. Alis panjang berkata, jika ada bahaya, anak nakal itu dan aku akan bisa menyelesaikannya. Tang Fei tidak bisa berkata-kata karena ketidaksukaannya. Setelah memikirkannya, Ye Kui berkata, Tang Tua, kamu bisa ikut dengan kami, jadi tidak perlu membawa orang lain. Oke, Tang Fei menganggukkan kepalanya dan setuju. Pada saat itu, Paman Guisan melangkah maju dan berkata, Tuan Ye, izinkan saya pergi ke makam bersamamu, jika ada bahaya, saya bisa melindungi kepala Tang. Paman penjaga gunung juga tahu bahwa mungkin ada bahaya di dalam makam, dan karena itulah dia memutuskan untuk masuk bersama Ye Kui, satu-satunya cara untuk lebih dekat dengan Ye Kui. Ye Kui juga merasa tidak nyaman meninggalkan Paman Sousan di tanah. Orang tua ini memiliki kekuatan tingkat peringkat naga. Kalau orang tua ini mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi setelah mereka turun ke makam, para prajurit itu sendiri tidak akan bisa menghentikannya. Baiklah, kamu ikut dengan kami ke dalam makam. Tugas utamamu adalah bertanggung jawab untuk melindungi Tang Tua. Ye Kui berkata dengan serius kepada Paman penjaga gunung, Pak Tua, mari kita bicara terlebih dahulu. Jika kita bisa keluar dengan selamat, maka perlindunganmu terhadap Tang Tua kali ini akan dianggap sebagai penebusan dosa. Kejahatanmu sebelumnya akan dihapuskan. Jika kamu gagal melindunginya, aku tidak akan bisa memaafkanmu. Jika Anda gagal melindunginya, saya tidak akan memaafkan Anda. Paman Guisan berjanji dengan penuh keyakinan, tolong jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan mengorbankan hidup saya untuk melindungi Ketua Tang. Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Setelah itu, beberapa orang mempersiapkan diri. 5 menit kemudian mereka mulai memasuki makam. Komandan Kong Pikin, saya akan menyerahkan tanah ini kepadamu. Berhati-hatilah. Tang Fei memperingatkan Qin Feng. Qin Feng berkata, jangan khawatir, Ketua, saya akan mengurus semuanya. Tang Fei menganggukkan kepalanya. Sebelum memasuki makam, alis panjang mengeluarkan 2 jimat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Tang Fei dan Paman penjaga gunung. Aku khawatir masih ada racun mayat di dalam makam, jadi untuk berjaga-jaga, kalian pegang jimat di mulut kalian agar racun mayat tidak bisa melukai kalian. Orang sungguhan beralis panjang itu berkata. Terima kasih, orang sungguhan. Tang Fei buru-buru memasukkan jimat ke dalam mulutnya, alisnya berkerut. Paman Guisan juga memasukkan jimat ke dalam mulutnya, lalu bergumam, sungguh bau keringat yang menyengat. Swiss. Pria sejati beralis panjang itu menoleh dan menatap dingin ke arah Paman penjaga gunung, sambil minum, tidak ada yang mengira kamu bodoh jika kamu tidak berbicara, jika kamu berani berbicara lagi, jimat petir dari Tao yang malang akan meledakkanmu sampai mati. Paman penjaga gunung sangat ketakutan sampai lehernya menciut dan dia buru-buru menutup mulutnya. Benda tua, sudah berapa lama sejak kamu mandi? Ye Kui bertanya dengan santai. Orang asli yang beralis panjang itu berkata, tidak lama, hampir sebulan. Mendengar kata-kata ini, Tang Fei dan Paman penjaga gunung muntah dan hampir memuntahkan jimat mereka. Masuk ke dalam makam, Ye Kui memimpin dan pergi ke makam terlebih dahulu. Tang Fei, Paman penjaga gunung dan realis alis panjang mengikuti di belakang. Mereka berempat baru saja memasuki makam ketika bau apek yang kuat menerpa mereka, membuat Tang Fei tersedak batuk. Mereka mengikuti langkah-langkahnya dan terus turun. Tang Fei dan Paman pengamat gunung sama-sama memegang obor di tangan mereka, dan dengan bantuan cahaya, mereka dapat melihat sekeliling mereka dengan jelas. Anak tangga itu terbuat dari batu hijau, panjangnya 3 kaki dan lebarnya 1 kaki, dengan ukiran pola naga yang sangat indah di atas setiap anak tangga.
Ini sebenarnya adalah anak tangga bermotif naga. Wajah orang asli yang beralis panjang itu sedikit berubah. Apa masalahnya? Ye Kui bertanya. Realis alis panjang berkata, naga melambangkan kaisar di zaman kuno, dan kaisar juga menyebut dirinya naga sejati putra surga. Apakah itu makam pejabat atau makam warga biasa? Tidak ada anak tangga naga yang bisa digunakan. Tetapi tempat ini sebenarnya menggunakan anak tangga naga, yang berarti makam kuno ini kemungkinan besar adalah makam kaisar. Makam seorang kaisar. Hati Tang Fei dan Paman Guisan bergetar hebat. Paman penjaga gunung bertanya, orang sungguhan, jika itu benar-benar makam kaisar, apakah ada banyak harta karun di dalamnya? Jepret, orang sungguhan yang beralis panjang itu menamparkan kepala paman penjaga gunung dan memarahi, kamu tidak punya bakat, saya peringatkan kamu, bahkan jika ada harta karun di dalamnya, kamu tidak dapat mengambilnya secara pribadi, jika tidak, itu adalah kejahatan. Tang Fei mengikuti dan berkata, pria sejati itu benar, benda-benda di dalam makam semuanya adalah peninggalan budaya, orang pribadi tidak diperbolehkan menggali dan mencurinya. Paman Sousan berkata, bukankah tim arkeologi nasional menggali banyak makam kuno? Mengapa kita orang biasa tidak bisa menggalinya? Apakah itu sama? Tang Fei berkata, tim arkeologi adalah departemen luar negeri. Mereka menggali makam kuno untuk melindungi peninggalan budaya, dan ada beberapa lapisan persetujuan sebelum menggali. Paman Guisan berteriak, pada akhirnya, ini masih merupakan perampokan makam. Sifatnya berbeda. Alis panjang berkata, mereka adalah perampok makam yang dikelola negara. Paman Sun Guardian membeku. Sesaat kemudian, Paman penjaga gunung berbalik untuk mengacungkan jempol kepada guru alis panjang dan memujinya. Anda layak menjadi guru gunung harimau naga, Anda benar-benar tepat sasaran. Hei, pria sejati bermata panjang itu senang ketika orang-orang menepuk punggungnya, dan senyum lebar di wajahnya seperti bunga krisan yang sedang mekar. Jepret. Tiba-tiba, orang asli yang beralis panjang itu menamparkan kepala paman penjaga gunung. Paman Guisan menutupi kepalanya, agak bingung, dan bertanya, mengapa Anda memukul saya, Tuan? Ini semua salahmu, kamu mengganggu pikiranku, aku belum menyelesaikan apa yang kukatakan sebelumnya. Alis panjang berkata, menurut langkah naga, penganut Tao yang malang itu menganalisis bahwa meskipun makam ini bukan makam kaisar, pemiliknya pasti memiliki hubungan keluarga dengan kaisar, seperti putra kaisar, istri, saudara laki-laki. Singkatnya, makam ini tidak sederhana. Ye Kui memutar matanya. Omong kosong, bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa makam ini tidak sederhana. Mereka berempat mengikuti langkah-langkah itu dan terus turun, berjalan beberapa saat sebelum mereka menyelesaikan langkahnya. Paman penjaga berkata, saya baru saja menghitung. Ada 365 anak tangga secara keseluruhan. Apakah ada makna khusus dalam jumlah ini? Yang benar. Si alis panjang menjawab, saya tidak tahu apakah ada arti khusus, tapi saya tahu bahwa orang normal tidak akan menghitung jumlah anak tangga, yang hanya bisa berarti satu hal. Paman penjaga gunung. Setelah berjalan 360 langkah, di depannya, sebuah pintu perunggu muncul. Pintu perunggu ini lebih kecil dari pintu perunggu abadi yang mereka lihat di luar sebelumnya, dengan lebar 1 meter dan tinggi 2 meter. Aku akan menemukan mekanismenya. Begitu alis panjang selesai berbicara, dia melihat Ye Kui menghantamkan tinjunya ke pintu perunggu dan dengan cepat berteriak, anak nakal, jangan main-main. Boom! Suara yang keras. Pintu perunggu itu hancur berantakan oleh tinju Ye Kui. Tang Fei mengambil obor dan menyorotkannya ke dalam, dan seketika, kepanikan muncul di wajahnya. Ye Kui, lihat ke dalam. Tang Fei berteriak ngeri. Faktanya, tidak perlu baginya untuk mengingatkannya, saat pintu perunggu dihancurkan oleh tinjunya, penglihatan Ye Kui sudah melihat ke dalam. Pada saat ini, banyak peti mati merah tua muncul di garis pandang Ye Kui. Setidaknya ada 70 hingga 80 peti mati ini, masing-masing berwarna merah terang, tergeletak di seberang ruangan, memancarkan aura yang mengerikan dan menakutkan di bawah cahaya obor. Paman Guisan berseru, ya Tuhan, ada begitu banyak peti mati. Jepret, alis panjang menamparkan kepala paman penjaga gunung dan memarahinya, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Paman penjaga gunung menutupi kepalanya dan tampak sedih.
Ye Kui mengangkat kakinya dan hendak melangkah masuk ketika suara alis panjang yang asli terdengar lagi. Ada yang tidak beres. Ada yang salah. Ye Kui menurunkan kakinya lagi dan bertanya, ada apa? Alis panjang menjelaskan, di makam seperti ini, dalam keadaan normal, peti mati akan ditempatkan dengan tertib, bukan dengan cara yang sembarangan. Ye Kui bertanya lagi, apa maksudnya? Alis panjang berkata, ini hanya bisa berarti satu hal, sebelum kita datang, ada orang lain di makam ini. Wajah semua orang berubah. Si alis panjang menunjuk ke dalam dan berkata, lihat, banyak dari peti mati itu yang tutupnya terangkat, jadi jelas sekali bahwa tempat ini dikunjungi oleh perampok kuburan sebelum kita masuk. Ini tidak mungkin. Paman Guisan berkata, pintu peri perunggu berada puluhan meter di bawah tanah. Dan pintu perunggu di pintu masuk makam masih utuh, jadi tidak mungkin ada orang yang masuk. Si alis panjang memarahi, bodoh. Tidak bisakah perampok makam masuk dari tempat lain? Paman pengawal gunung terdiam. Tang Fei melanjutkan, kamu bilang sebelumnya bahwa pemilik makam ini tidak sederhana, dan pintu perunggu sangat tebal sehingga tidak mudah bagi perampok makam untuk masuk, bukan? Itu tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Mereka mungkin tahu bahwa tidak mudah untuk masuk melalui pintu utama makam, jadi mereka telah menemukan cara untuk masuk dari tempat lain. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Dao Yang Malang ingin masuk ke makam ini, tidak perlu banyak usaha untuk masuk. Paman Guisan kagum dan berkata, kamu tahu bagaimana cara merampok makam juga, Tuan. Lebih dari itu, saya sangat ahli dalam hal itu. Pria sejati beralis panjang itu tiba-tiba terdiam dan menamparkan kepala penjaga gunung itu, dengan marah menegur, jika Anda berani berbicara lebih banyak, saya akan membunuh Anda. Pertama kali saya melihat pria itu, saya sangat tertekan, dan bergumam dalam hati, saya tidak percaya bahwa pemimpin sekte adalah perampok makam yang bermoral, tidak tahu malu. Apakah perampok makam telah berada di sini atau tidak? Karena kita telah tiba di sini, lebih baik kita masuk dan melihat-lihat. Ye Kui selesai berbicara dan melangkah masuk. Yang lain mengikuti dari belakang. Ye Kui tiba di depan peti mati merah tua dan melirik ke dalam, dan seketika, sebuah kerangka muncul di depan matanya. Lalu, Ye Kui datang ke peti mati kedua dan meliriknya, dan kerangka lain muncul di depan matanya. Ye Kui melihat selusin peti mati berturut-turut, situasinya sama, tidak ada apapun di dalam peti mati kecuali kerangka. Belum lagi barang-barang penguburan, bahkan tidak ada sehelai pakaian pun yang terlihat. Tidak ada pakaian di tubuh kerangka-kerangka ini, semuanya hancur rata, dan kerangka-kerangka itu terbagi menjadi dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Kematian yang mematahkan pinggang. Si alis panjang berkata, sepertinya orang-orang ini semua adalah martir dan mati karena ditebas di bagian pinggang. Paman Guisan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan mengutuk, sungguh masyarakat feodal yang keji, dikubur di pinggang, sungguh memalukan. Alis panjang berkata, ini bukan apa-apa, beberapa makam besar memiliki kuburan massal. Bagaimana kamu tahu? Paman Guisan bertanya. Tentu saja, saya telah melihat, kata alis panjang yang asli. Mengapa Anda bertanya? Apakah karena kamu ingin dipukuli? Paman penjaga gunung buru-buru menutupi kepalanya. Ye Kui menghitung dalam hati bahwa ada 99 peti mati merah tua di sini, lalu berjalan masuk. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang makam yang lain. Bagian dalam ruangan itu berantakan, dan ada 10 peti mati di dalamnya. Semua peti mati telah dibuka dan tidak hanya tutupnya yang dibuang sembarangan ke lantai, tetapi beberapa kerangka juga telah dilemparkan ke lantai. Tidak ada benda-benda pemakaman di dalam peti mati. Ye Kui memperhatikan bahwa dari waktu ke waktu, dia bisa melihat beberapa pecahan porselen dan tembaga di bagian bawah peti mati. Sepertinya hal lama itu benar, makam besar ini telah dilindungi oleh perampok makam. Kata Ye Kui. Tang Fei berkata, tapi dari mana para perampok makam itu datang? Ye Kui berkata, Anda harus menemukan jawabannya dengan masuk ke dalam. Semua orang terus masuk lebih dalam ke dalam makam. Kami melewati selusin bilik secara berurutan, dan pintu perunggu di pintu masuk setiap bilik telah diledakkan, dan bagian dalam bilik berantakan, tanpa barang pemakaman. Para perampok makam telah mengobrak-abrik tempat itu hingga rata dengan tanah.
Di dua bilik, ditemukan lubang-lubang bekas congkelan, dan tampaknya para perampok masuk ke dalam makam dengan cara menggalinya. Beberapa orang melanjutkan perjalanan mereka. Perlahan-lahan, di tengah-tengah makam, Yin Qi yang pekat muncul, yang terasa dingin dan menggigil di sekujur tubuh. Setelah beberapa saat, sebuah pintu perunggu muncul di depan Ye Kui dan yang lainnya. Pintu perunggu ini memiliki panjang sekitar 4 meter dan tinggi 3 meter, kuno dan atmosferik, tebal dan khusyuk. Seekor naga emas bercakar 5 diukir dengan relief di pintu, yang tampak hidup. Ini seharusnya adalah ruang pemakaman utama. Alis panjang berkata sambil melihat pintu perunggu di depannya, aku ingin tahu apakah ruang utama telah dilindungi oleh perampok makam. Jika ruang utama juga telah dirampok, maka akan sulit bagi kita untuk mengetahui identitas pemilik makam ini dan harta karun akan diambil oleh perampok makam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa umumnya barang-barang pemakaman yang berharga ditempatkan di peti mati di ruang utama. Tang Fei mengamati pintu perunggu dan berkata, hampir semua pintu perunggu telah dihancurkan di sepanjang jalan kami, tapi yang ini tertutup rapat dan utuh, jadi saya pikir ada kemungkinan perampok makam tidak masuk ke ruang utama. Alis panjang mengerutkan kening, kelompok perampok makam ini sangat kuat, karena mereka telah mencuri begitu banyak harta karun. Mereka pasti tahu bahwa harta karun yang berharga disembunyikan di ruang utama, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak masuk. Sekarang pintu perunggu ini masih utuh, yang hanya bisa berarti dua hal. Pertama, para perampok makam menghadapi bahaya sebelum memasuki ruang utama, menyebabkan mereka pergi. Kedua, mereka tidak dapat menerobos pintu perunggu ini. Tang Fei juga bingung, ya, mengapa perampok makam tidak memasuki ruang utama. Paman Guisan berkata, lebih baik tidak menebak apa yang dipikirkan para perampok makam. Cepat dobrak pintunya, ayo masuk dan lihatlah. Ye Kui siap membuka pintu perunggu dengan tinjunya, tetapi dia dihentikan oleh Long Mei Zhen. Jangan terburu-buru, ruang utama biasanya penuh dengan bahaya. Kecuali jika Anda menemukan mekanisme, membukanya dengan kekerasan akan sering menyebabkan bahaya yang tidak terduga. Orang asli beralis panjang itu selesai berbicara dan mulai mencari organ itu. Setelah 10 menit mencari, dia tidak dapat menemukan mekanismenya, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, anak nakal, kamu harus melakukannya. Mundurlah, hati-hati dengan bahayanya. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia melangkah maju dan menghantamkan tinjunya ke pintu perunggu. Boom! Terdengar suara dentuman keras. Ye Kui menghantamkan tinjunya ke pintu perunggu, namun, pintu perunggu tidak bergerak sama sekali. Ye Kui mengangkat alisnya, hasil ini membuatnya sedikit terkejut. Beberapa orang dari realitas alis panjang juga sangat terkejut. Mereka harus tahu bahwa baik pintu perunggu abadi di pintu masuk makam dan pintu perunggu yang mereka temui nanti ketika mereka memasuki makam semuanya hancur berkeping-keping oleh kepalan tangan Ye Kui, tetapi pintu perunggu di depan mereka sekokoh batu. Tang Fei berkata, pintu perunggu ini sangat keras, sepertinya perampok makam tidak masuk ke ruang utama karena mereka tidak dapat mendobrak pintu perunggu. Belum tentu, Long Eyebrow berkata, perampok makam memiliki bahan peledak di tangan mereka, jadi jika mereka ingin masuk, mereka bisa meledakkannya. Paman Guisan tidak peduli apakah perampok makam telah memasuki ruang utama atau tidak, dia hanya peduli jika Ye Kui bisa membuka pintu. Tuan Ye, bisakah Anda membuka pintu ini? Paman penjaga gunung bertanya. Saya akan coba lagi. Ye Kui selesai berbicara dan sekali lagi menjalankan jurus 9 naga suci berbalik, mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya ke lengan kanannya. Kemudian, sebuah tinju menghantam pintu perunggu. Boom! Terdengar ledakan keras lainnya, dan pintu perunggu tetap tidak terluka. Agak menarik, menerima 2 pukulan saya dan tidak patah. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Ye Kui mundur selangkah, kali ini, dia menggunakan ki sejati bawaannya. Saat Ye Kui menghancurkan tinjunya, 3 saluran ki sejati bawaan keluar dari tinjunya dan mendarat di pintu perunggu. Boom! Pintu perunggu bergetar hebat, masih belum hancur. Ye Kui terkejut. Pukulan yang baru saja dia lemparkan memiliki kekuatan setidaknya 10.000 jin. Tetapi dia masih belum menghancurkan pintu perunggu, jadi jelas bahwa pintu perunggu pada umumnya tidak keras.
Ye Kui menarik tinjunya dan meraih tangan kanannya di belakang punggungnya, siap menghunus pedangnya. Pada saat ini, suara klik terdengar, dan retakan muncul di pintu perunggu. 1, 2, 3, 4, 99 artikel. 99 retakan muncul di atas pintu perunggu, dan retakan ini terus menyebar ke segala arah. Setelah sekitar 2 menit, dengan suara dentuman, pintu perunggu pun runtuh. Sial, saya kira Anda begitu keras. Ye Kui mendengus dingin di dalam hatinya, melepaskan gagang pedang dan mengangkat matanya untuk melihat ke dalam ruang utama. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat sebuah tablet batu hitam pekat berdiri 2 meter di depannya. Di atas tablet batu itu ada 2 kata, makam naga. Hati Ye Kui bergetar. Dia sebelumnya pernah mendengar dari Long Mei Zhen bahwa pada zaman kuno, naga mewakili kaisar, namun tablet batu seperti itu didirikan di dalam makam ini. Apa artinya? Benda tua, bagaimana menurutmu? Ye Kui bertanya. Realis alis panjang menatap tablet batu itu dan berkata, ada 3 penjelasan. Pertama, makam ini adalah makam naga. Kedua, ini adalah makam seorang kaisar. Ketiga, pemilik makam ini bernama naga. Untuk penjelasan yang pertama, saya pikir kita bisa mengesampingkannya. Bagaimanapun juga, hal-hal seperti naga hanya ada dalam legenda, dan bahkan jika orang zaman dahulu benar-benar melihatnya, mereka tidak akan membangun makam untuk naga, apalagi menguburkan begitu banyak orang. Jadi, saya cenderung condong kedua penjelasan yang terakhir. Tatapan Ye Kui jatuh pada tablet batu itu lagi, mengamatinya sebentar saat keterkejutan muncul di wajahnya. Benda tua, lihat 2 kata di tablet batu itu lagi. Kata Ye Kui. Setelah menatap tablet batu untuk beberapa saat, orang asli beralis panjang itu terkejut dan berkata, kedua kata itu ditulis dengan jari. Wajah Ye Kui sangat serius. Ketika Paman Guardian mendengar percakapan mereka, dia berlari ke tablet batu dan melihatnya. Dia menemukan bahwa kata-kata, makam naga, tertulis sedalam 3 inci di tablet batu, dan setiap goresan sekuat kail perak. Tuan Ye, Anda tidak salah, bukan? Ini jelas-jelas diukir, bagaimana mungkin seseorang bisa menulisnya dengan jarinya? Paman Guisan kemudian berkata, selain itu, kekuatan siapa yang begitu kuat? Ye Kui mengabaikan orang sungguhan bermata panjang itu dan bertanya, bisakah kamu melakukannya? Aku tidak bisa melakukannya. Alis panjang berkata, meskipun saya bisa menulis dengan jari saya di atas tablet batu, saya tidak bisa masuk sedalam 3 inci ke dalam tablet batu seperti ini. Bagaimana denganmu, anak nakal, bisakah kamu melakukannya? Aku juga tidak bisa melakukannya sekarang. Ye Kui berkata, menulis dengan jari tidak hanya membutuhkan tingkat kultivasi yang kuat, tetapi juga penguasaan kekuatan untuk mencapai puncak. Meskipun kekuatan pedang ilahi 6 cakra sudah cukup, jika saya menggunakan pedang Ki untuk menulis, pedang Ki akan menembus tablet batu, jadi saya tidak bisa melakukannya dengan mudah. Alis panjang berkata dengan suara yang dalam, orang yang menulis haruslah seorang ahli super, yang telah mengembangkan setidaknya 6 saluran Ki sejati. Kata-kata itu jatuh. Alis panjang berjalan ke arah tablet batu, mengulurkan tangan kanannya dan menekannya. Dalam sekejap, batu itu terasa dingin seperti es di tangannya. Seketika itu juga, punggung orang asli beralis panjang itu tegak dan berkata dengan suara ketus, tadi Dao yang malang itu salah, orang yang menulis di tablet batu ini bukanlah seorang ahli super, tapi seorang gaijin. Orang yang kuat ini telah mengembangkan setidaknya 9 saluran Ki sejati. Bahkan mungkin saja dia adalah seorang kultivator abadi yang telah melangkah ke pintu kultivasi keabadian. Ye Kui bertanya dengan kaget, apa yang membuatmu berkata seperti itu? Alis panjang menjawab, tablet batu ini bukanlah tablet batu biasa, tapi meteorit luar angkasa. Ye Kui membeku, tatapannya tertuju pada tablet batu itu lagi. Orang asli beralis panjang itu melanjutkan, meteorit luar angkasa tidak hanya sangat langka, tapi juga sangat keras. Anak nakal, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya dengan pedangmu. Tanpa ragu-ragu, Ye Kui langsung menghunus pedang kekaisarannya dan memotong tablet batu itu dengan tebasan yang kuat. Dang, pedang kekaisaran menebas lempengan batu, mengeluarkan serangkaian percikan api, dan lempengan batu itu tidak terluka.
Ye Kui terkejut, pedang kekaisaran yang tak tertandingi tajamnya benar-benar gagal meninggalkan satu pun bekas di atas lempengan batu. Itu benar-benar menakutkan. Ini juga menunjukkan bahwa alis panjang benar, orang yang menulis tablet batu itu adalah seorang gaijin. Si alis panjang berkata, sesuatu itu berharga karena langka. Meteorit luar angkasa sangat langka sehingga benda sebesar kepalan tangan biasanya dijual dengan harga yang sangat tinggi, dan benda sebesar ini sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa pemilik makam ini adalah orang yang cukup besar. Bahkan mungkin saja identitasnya lebih besar dari yang kita duga. Orang asli beralis panjang itu menyapu sekeliling, hanya ada sebuah tablet batu di dalam ruang makam ini, selain itu, tidak ada yang lain. Sebaliknya, ada sebuah pintu batu di sudut. Ruang utama yang normal hanya memiliki satu ruang, tapi di sini ada dua ruang, tidak sederhana. Orang asli beralis panjang selesai berbicara dan memberikan pandangan ke Ye Kui. Ye Kui mengerti dan berjalan untuk meledakkan pintu batu dengan satu pukulan, dan seketika, bau berdebu dan apak dengan bau darah yang kuat muncul di wajahnya. Ye Kui melihat ke dalam dan sebuah langkah muncul di depannya. Anak tangga itu ditumpuk dengan batu-batu hijau dan membentang sampai ke atas. Makam ini tidak sederhana, semua orang ikuti saya, semuanya hati-hati. Ye Kui mengingatkan, lalu menginjak anak tangga dan berjalan ke atas selangkah demi selangkah. Anak tangganya panjang, beberapa ratus anak tangga. Ye Kui khawatir ada organ tubuh, jadi dia maju dengan hati-hati dan berjalan sangat lambat. Tetapi ketika dia mencapai langkah terakhir, dia tidak menemukan bahaya apapun. Setelah berjalan di tangga, pemandangan di depannya berubah. Seketika itu juga, wajah Ye Kui berubah. Ye Kui berdiri di anak tangga terakhir, dan pada saat itu, sebuah aula yang luas muncul di depannya. Di tengah aula, sebuah peti mati giok putih berdiri dengan tenang. Lantai di sekitar peti mati itu penuh dengan tulang-tulang putih, setidaknya 20-30 di antaranya. Ada darah kering di mana-mana. Selain tulang-tulang putih ini, ada juga sekop loyang, tali, dan beberapa benda lainnya. Orang-orang yang mati ini pasti perampok makam. Alis panjang berkata dengan terkejut, perampok makam ini sangat kuat, mereka datang ke sini. Bagaimana mereka mati? Paman penjaga gunung berkata dengan ngeri, apakah mereka terjebak dalam semacam mekanisme? Ye Kui tidak bersuara dan berjalan ke tulang putih dan berjongkok di depannya, melihat lebih dekat. Karena hanya ada satu tulang putih yang tersisa, tidak ada kulit, jadi lebih sulit untuk memeriksa penyebab kematiannya. Ye Kui menyelidiki beberapa saat dan akhirnya, di atas tulang tenggorokan tulang putih itu, dia melihat bekas pedang. Dia kemudian memeriksa tulang putih kedua dan yang ketiga. Butuh waktu beberapa menit. Ye Kui memeriksa semua tulang putih di tempat kejadian sebelum dia berdiri dan berkata, tulang-tulang itu disegel dengan pedang. Saya baru saja memeriksa, hampir semua orang yang mati ini memiliki luka lama di tubuh mereka, terutama tulang ibu jari dan telunjuk, yang sudah sangat usang, jadi mereka pasti perampok kuburan profesional. Dan tulang-tulang mayat ini sangat keras, mereka semua terlihat seperti ahli bela diri, mereka seharusnya sekuat dia saat masih hidup. Ye Kui menunjuk ke arah Paman Guisan. Wajah Tang Fei sedikit berubah saat dia berkata, begitu banyak orang kuat yang sebanding dengan ahli peringkat naga, tetapi mereka disegel dengan satu pedang, tampaknya orang yang membunuh mereka sangat terampil. Ye Kui mengangguk dan berkata, orang yang membunuh perampok makam ini tidak akan lebih lemah dariku. Tang Fei berkata, sekarang masalahnya. Pertama, pintu perunggu ruang utama masih utuh ketika kami tiba, bagaimana para perampok makam ini bisa masuk ke sini? Kedua, siapa yang membunuh mereka? Apakah itu salah satu kaki tangan mereka, atau orang lain? Si alis panjang berkata, saya tidak tertarik dengan dua pertanyaan ini, yang lebih saya minati sekarang adalah peti mati itu. Paman Guisan telah lama melihat peti mati giok putih, dan ketika dia mendengar kata-kata Long Mei Zhen Zhen, dia segera menggemakan kata-kata, saya juga tertarik. Jepret, pria sejati beralis panjang itu menamparkan kepala paman penjaga gunung dan berkata, jangan bicara seperti aku yang dulu. Sejak kapan saya meniru Anda? Paman Guisan membusungkan dada dan memelototi alis panjang, tidak berani berbicara dengan marah.
Kamu ingin tahu identitas pemilik makam, kan? Ye Kui menebak apa yang dipikirkan oleh realis alis panjang dan berkata, mengapa kita tidak membuka peti mati dan melihatnya? Itulah yang diinginkan Dao yang malang itu. Orang sungguhan beralis panjang itu berkata, dan berjalan ke peti mati giok putih. Ye Kui dan yang lainnya juga berjalan mendekat dan melihatnya, hanya untuk melihat 9 naga emas bercakar 5 yang diukir di kedua sisi peti mati. Itu indah dan megah. Di bagian depan dan belakang peti mati, ada 2 kata, yang diukir dalam aksara segel. Paman Guisan mengagumi, sungguh karya yang luar biasa. Jepret, ada tamparan lain di kepala. Orang sungguhan, kenapa kamu memukulku lagi? Paman penjaga gunung berkata dengan marah, dia setidaknya seorang pria berusia di atas 5 tahun, dan dia tidak mampu membiarkan wajah tuannya ditampar di kepala oleh orang sungguhan yang beralis panjang sepanjang waktu. Dia berkata, jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku beritahu kamu, jangan pukul peti mati ini. Anda salah paham, saya tidak memikirkan peti mati itu. Kepala Tang mengatakan sebelumnya bahwa benda-benda di dalam makam adalah peninggalan budaya dan ilegal bagi orang pribadi untuk menggali dan mencurinya. Paman Guisan menjelaskan, sebaiknya kamu tidak memikirkan hal ini, jika kamu berani memikirkannya, aku akan membuatmu terbunuh. Setelah orang asli alis panjang selesai berbicara, dia menatap Ye Kui dan berkata sambil tersenyum, anak nakal, berbaliklah dan bantu aku membawa peti mati ini ke Gunung Longhu, aku akan berbaring di dalamnya saat aku mati. Mendengar ini, paman penjaga gunung menjadi biru karena marah dan memelototi dengan tajam ke arah orang yang benar-benar beralis panjang. Jadi benda tua ini bermain-main dengan ide peti mati, tidak tahu malu. Sebelum membuka peti mati, 3 lilin biasanya dinyalakan di sudut tenggara. Seperti kata pepatah, ketika seseorang menyalakan lilin, hantu meniup lampu. Apakah kita perlu menyalakan lilin? Ye Kui bertanya. Tidak perlu. Alis panjang berkata, perampok makam telah sampai sejauh ini. Tidak perlu menyalakan lilin. Lagi pula, aku tidak membawa lilin. Ye Kui, orang asli beralis panjang berkata, Tang Fei, orang tua. Kamu mundur jauh sehingga kamu tidak akan dirugikan oleh bahaya yang kamu hadapi setelah membuka peti mati. Tang Fei dan paman penjaga gunung segera mundur. Ye Kui mengira bahwa alis panjang akan membuka peti mati bersamanya, tetapi sebaliknya, alis panjang berkata, anak nakal, saya baru saja mengamati bahwa peti mati giok putih ini dipotong dari sepotong batu giok dan kemudian diukir ke dalamnya. Baik bahan dan pengerjaan ukirannya sangat bagus. Berhati-hatilah saat membuka peti mati, jangan merusaknya. Oke, ini milikmu. Setelah orang asli yang beralis panjang itu selesai berbicara, dia mundur ke samping. Ye Kui melirik sekilas ke arah pria sejati alis panjang, lalu menekan tutup peti mati dengan tangan kanannya. Seketika, telapak tangan itu terasa hangat dan lembut, seolah-olah itu adalah kulit wanita. Hah, Ye Kui terkejut, peti mati ini tidak hanya terbuat dari batu giok putih, tetapi juga batu giok yang hangat, dan saya khawatir nilainya tidak kurang dari 10 miliar. Ini benar-benar hal yang bagus. Ye Kui bahkan sedikit berbesar hati, lalu dia membuka mata surgawi untuk melihat apakah ada organ atau semacamnya di dalam peti mati. Namun, apa yang dia lihat adalah kabur putih, dan penglihatannya tidak bisa menembus peti mati. Hal ini membuat Ye Kui semakin terkesan, peti mati ini adalah harta karun yang langka. Anak nakal, jangan membuang waktu, buka peti mati dengan cepat. Realis alis panjang mendesak. Seluruh tubuh Ye Kui dalam keadaan siaga, lalu tangannya secara bertahap mengerahkan tenaga, dan dengan gemerincing, tutup peti mati didorong terbuka. Ye Kui telah menguasai kekuatan dengan sangat baik, dan setelah tutupnya didorong terbuka, itu tergantung di tepi peti mati dan tidak jatuh ke tanah. Setelah tutupnya dibuka, aroma aneh keluar dari dalam dan segera memenuhi seluruh ruangan. Beberapa orang dari realitas alis panjang bergegas mendekat dan melihat ke dalam peti mati. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang. Hanya untuk melihat seorang pria tua berbaring di dalam peti mati, mengenakan jubah naga, mahkota di kepalanya, ikat pinggang batu giok di pinggangnya dan sepatu bot sutra emas yang lembut. Bukan ini yang mengejutkan Ye Kui.
yang benar-benar mengejutkan mereka adalah bahwa tubuh lelaki tua itu tidak membusuk, kulitnya kemerahan, matanya terpejam rapat dan wajahnya megah, seperti kaisar yang sedang tidur. Apakah dia sudah mati? Tang Fei bertanya. Mati. Ye Kui tidak merasakan nafas kehidupan dari tubuh orang tua ini. Alis panjang berkata, ini adalah keajaiban peti mati giok putih ini. Lebih baik dari semua metode pembalseman di dunia saat ini. Ini dapat menjamin bahwa mayat tidak akan rusak selama 100 tahun dan tidak akan membusuk selama 1000 tahun. Paman Guisan menatap lelaki tua di dalam peti mati dan berkata, lihat kostumnya, dia terlihat seperti seorang kaisar. Tang Fei berkata, jika dia benar-benar salah satu kaisar kuno, siapa itu? Beberapa orang menatap pria tua di dalam peti mati, bertanya-tanya tentang identitas pria tua ini. Siapakah dia? Ye Kui mengamati peti mati itu dan menemukan bahwa selain tubuh orang tua itu, hanya ada kotak kayu merah tua 4 sisi di dalam peti mati itu, tanpa barang lain yang menyertainya. Apa yang ada di dalam kotak kayu itu? Tang Fei bertanya. Mungkin ada sesuatu di dalam kotak kayu yang membuktikan identitas orang tua ini. Kata paman penjaga gunung. Alis panjang berkata, anak nakal, ambil kotak kayu itu dan lihatlah. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Ye Kui memelototi alis panjang, benda tua ini jelas takut akan bahaya, jadi dia membiarkannya mengambilnya. Namun, Ye Kui tidak takut. Ye Kui mengulurkan tangan dan mengambil kotak kayu merah tua itu ke tangannya, dan seketika itu juga, dia merasakan ada yang tenggelam di telapak tangannya. Ini berat. Ye Kui mengambil kotak kayu itu dan membaliknya berulang kali, dan berkata, kotak kayu ini adalah kayu sutra emas. Kayu kerawang emas. Mata Paman Guisan membelalak dan dia berkata, di zaman kuno, hanya keluarga kaisar yang memenuhi syarat untuk menggunakan kayu kerawang emas. Mungkinkah ini berarti orang tua ini benar-benar kaisar? Tang Fei menganggukkan kepalanya, mungkin saja. Paman Guisan menambahkan, jika orang tua ini benar-benar seorang kaisar, maka sayang sekali makamnya telah dicuri. Alis panjang berkata, apa yang menyedihkan tentang itu? Kaisar Wu dari dinasti Han adalah seorang kaisar yang hebat, tetapi makamnya masih dicuri. Ada juga Kaisar Agung Li Ximin, yang makamnya juga dicuri. Yang paling sial dari semuanya adalah janda permaisuri Cixi, yang makamnya dicuri dan harta karun di dalamnya tidak hanya dijarah, tetapi tubuhnya juga dihina. Anak nakal, jangan konyol, buka kotaknya dan lihat siapa orang yang tidak beruntung ini sebenarnya. Ye Kui berhati-hati dan mengambil kotak kayu itu dan memeriksanya sebentar, melihat kunci emas kecil dan halus di atasnya. Dengan 2 jari, dia mencubit kunci emas itu dan meremasnya dengan lembut. Kacing, gembok emas itu terbuka. Selanjutnya, Ye Kui dengan hati-hati membuka kotak kayu itu, dan seketika, sisi segel giok muncul di depan mata. Itu adalah segel giok. Paman Guisan berseru, sepertinya orang tua ini pasti kaisar. Ye Kui mengeluarkan segel giok dari dalam kotak kayu. Dia melihat bahwa segel giok itu berbentuk persegi, dengan 9 naga emas yang diukir di bagian atas dan sepotong batu giok putih yang sangat halus di bagian bawah. Hal yang bagus. Orang sungguhan beralis panjang itu menatap segel giok, matanya bersinar, mendesak Ye Kui, cepat lihat bagian bawah segel giok. Ye Kui membalikkan bagian bawah dan 4 karakter segel muncul di depannya. Detik berikutnya, wajah Ye Kui berubah menjadi aneh. Realis-alis panjang mengenali karakter segel pada segel giok dan mengerutkan kening, nomor 1 di dunia. Apa artinya? Benar, 4 karakter yang terukir di bagian bawah segel giok adalah nomor 1 di dunia. Orang tua ini pasti kaisar, siapa, selain kaisar, yang berani menyebut dirinya nomor 1 di dunia. Jepret, orang asli yang beralis panjang menamparkan kepala paman penjaga gunung, dan memarahi dengan cara yang baik hati. Kamu benar-benar telah hidup selama beberapa dekade dengan sia-sia, kamu tidak memiliki wawasan sama sekali. Apakah saya salah mengatakannya? Paman penjaga gunung mengusap kepalanya dengan ekspresi sedih. Alis panjang berkata, sejak zaman kuno, segel giok kaisar biasanya diukir dengan tahun kaisar, dan jika itu adalah segel giok pribadi kaisar, itu juga akan diukir dengan nama kaisar, tetapi segel giok ini diukir dengan kata-kata, yang pertama di dunia, yang menentang akal sehat.
Bahkan jika itu bertentangan dengan akal sehat, maka dia masih bisa menjadi kaisar. Paman Sousan berkata, dia mengenakan mahkota emas dan jubah naga, siapa yang berani berpakaian seperti itu selain seorang kaisar? Dan peti mati giok putih ini, yang bernilai sangat mahal, jika dia bukan kaisar, lalu bagaimana dia bisa begitu boros? Tang Fei terdiam sejenak dan berkata, saya pikir apa yang dikatakan Paman Sousan agak masuk akal. Lihat, kepala Tang juga berpikir aku benar. Tidak mudah bagi Paman Guisan untuk menemukan seseorang yang menyetujuinya, jadi dia tiba-tiba menjadi sedih. Jepret, orang asli yang beralis panjang menamparkan kepala paman penjaga gunung itu lagi dan memarahi, tidak mengerti maksudnya. Tidak bisakah orang lain selain kaisar mengenakan jubah naga di zaman kuno? Misalnya, Li Zicheng, Raja Penghancur, Hong Xiuquan dari Kerajaan Surgawi Taiping, Zhang Xianzong, dan banyak raja pemberontak lainnya, semuanya pernah menyebut diri mereka kaisar dan mengenakan jubah naga. Paman Guisan tertegun, apakah orang yang sebenarnya berarti orang yang ada di dalam peti mati itu adalah seorang raja pemberontak? Alis panjang berkata, apakah dia seorang raja pemberontak atau kaisar? Saya tidak yakin, tetapi saya pikir fakta bahwa makam itu sangat besar, dan fakta bahwa ada peti mati batu giok putih yang sangat berkualitas tinggi, semuanya menunjukkan bahwa orang tua di dalam peti mati itu memiliki identitas yang luar biasa. Ini adalah ruang utama. Mari kita lihat lagi, kita mungkin bisa menemukan sesuatu untuk membuktikan identitasnya. Pada saat itu, beberapa orang mencari di dalam ruang makam. Setelah 10 menit, tidak ada yang bisa ditemukan. Hah! Tiba-tiba, Ye Kui mengeluarkan erangan kaget, matanya tertuju pada dinding di depannya. Ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Orang asli yang beralis panjang itu bertanya. Ye Kui mengangguk dan menunjuk ke dinding dan berkata, di balik dinding ini, ada ruangan lain. Oh, alam alis panjang sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu itu? Secara alami, Ye Kui tidak akan mengatakan bahwa dia telah menemukannya melalui mata surgawinya dan berkata, Pak Tua, apakah Anda ingin membukanya? Tentu saja aku harus membukanya, mungkin ada sesuatu di dalamnya yang bisa membuktikan identitas orang tua itu. Alis panjang menggosok kedua tangannya dan melanjutkan, bahkan di makam kaisar, biasanya hanya ada satu ruang utama, tetapi sebenarnya ada ruang ketiga di sini, jadi sepertinya ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Ye Kui dengan dingin menyapu sekilas ke arah Long Mei Zhen, lalu menekan satu tangan ke dinding dan menjalankan keterampilan naga ilahi 9 revolusi. 3 saluran ki sejati mengalir keluar dari telapak tangannya. Boom! Dinding itu hancur dan pintu batu hitam pekat muncul. Ye Kui hendak menghancurkan pintu batu dengan tinjunya ketika dia mendengar Long Mei berteriak dengan mendesak, tunggu, jangan lakukan itu. Ye Kui menoleh dan menatap alis panjang dengan bingung. Dia berjalan ke pintu batu dan menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya, lalu menempelkan wajahnya ke pintu dan menutup matanya dengan ekspresi kenikmatan, seolah-olah dia sedang berbaring di pelukan seorang wanita. Cabul, paman penjaga gunung mengumpat. Sedikit kepanikan juga muncul di mata Tang Fei. Mungkinkah realitas alis panjang memiliki jimat khusus? Benda tua, apa yang kamu lakukan? Ye Kui bertanya. Realis alis panjang membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, anak nakal, barusan kamu hampir menghancurkan harta karun. Pintu batu ini terbuat dari batu giok tinta. Ini tidak berharga seperti peti mati giok putih yang sangat bagus itu, tapi masih bisa dijual dengan harga beberapa ratus juta. Kali ini kita kaya. Tidak, kita membantu negara menjadi kaya. Jangan hancurkan pintu ini, kalian tunggu, aku akan menemukan mekanismenya. Orang asli yang beralis panjang itu selesai berbicara dan mulai melihat sekeliling pintu batu. Setelah meraba-raba beberapa saat, menemukannya. Orang sungguhan beralis panjang selesai berbicara dan meletakkan tangan kanannya di dinding di sebelah pintu batu dan dengan lembut menamparnya 3 kali, diikuti oleh gemerincing saat pintu batu meluncur terbuka ke samping. Dalam sekejap, ruang ketiga dari ruang pemakaman utama muncul di depan mata semua orang. Ketika pintu batu itu terbuka, pintu itu menyala. Ruang ketiga sangat besar, dinding-dinding di sekelilingnya diterangi dengan lampu-lampu yang tahan lama. Tidak diketahui berapa lama lampu-lampu tahan lama ini telah ada dan masih menyala dengan terang.
Ini terlihat seperti aula spiritual, kata Paman Guisan. Yakinlah, singkirkan patungnya, ini adalah aula roh. Alis panjang berkata, ayo masuk dan lihatlah. Pada saat itu, beberapa orang masuk ke dalam. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah meja panjang di depan tembok sebelah timur. Di atas meja itu, sebuah tablet roh diletakkan. Dari kejauhan, Ye Kui dapat melihat 4 kata yang terukir di tablet roh. Makam Naga Ao. Ye Kui bertanya, orang tua, siapa Long Ao? Apakah kamu mengenalnya? Alis panjang menggelengkan kepalanya, tidak pernah mendengarnya. Paman Guisan bertanya, apakah itu nama kode? Pria sejati beralis panjang mengangkat tangannya dan hendak menamparkan paman penjaga gunung. Tetapi tanpa diduga, paman penjaga gunung berjaga-jaga kali ini dan buru-buru bersembunyi di belakang Tang Fei. Orang sungguhan beralis panjang itu berkata dengan suara dingin, pernahkah Anda melihat tanda roh yang mengatakan nama kode? Paman penjaga gunung menjawab, aku belum pernah melihatnya, tapi bukan berarti itu tidak ada. Mata pria asli yang beralis panjang itu melotot, apa maksudmu? Kamu berani menanyaiku, apa kamu tidak ingin hidup? Saya tidak menanyai Anda, saya hanya mengungkapkan pendapat saya. Petik 2. Kamu diam. Alis panjang sungguh mengancam, jika kamu berani berkata lebih banyak, aku akan merobek mulutmu. Ye Kui tiba-tiba berkata, benda tua, apakah menurutmu pemilik makam ini bisa berhubungan dengan geng dari kota terlarang? Orang asli yang beralis panjang itu tertegun. Ye Kui berkata, saya ingat bahwa geng kota terlarang juga bermarga naga. Alis panjang menggelengkan kepalanya, kurasa tidak, wilayah geng kota terlarang ada di ibu kota. Pada saat ini, suara Tang Fei terdengar, Ye Kui, lihat. Ye Kui mengikuti arah jari Tang Fei dan melihat seorang pria duduk berlutut di tempat gelap di sudut. Pria ini memiliki kepala tertunduk, rambutnya yang panjang tergerai berantakan di bahunya, dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Di sampingnya, sebilah pedang panjang kuno tertancap. Pedang itu panjangnya 3 kaki. Gagang dan sarungnya bertatahkan batu-batu mulia. Paman penjaga gunung maju untuk melihatnya dan bertanya dengan takjub, mengapa ada seorang pria di sini? Apakah dia sudah mati atau masih hidup? Jepret, orang asli yang beralis panjang itu menamparkan kepala paman penjaga gunung. Realitas, mengapa kamu memukulku lagi? Paman penjaga gunung bertanya dengan marah. Si alis panjang berkata, sebelumnya Taois malang itu akan memukulmu, tapi kau menghindar, sekarang menebusnya. Paman penjaga gunung, Ye Kui, apakah orang ini sudah mati? Tang Fei bertanya. Sebelum Ye Kui sempat menjawab, pria bermata panjang itu berkata, sudah lama mati. Oh, kebingungan muncul di wajah Tang Fei, jika dia sudah mati, lalu kenapa mayatnya tidak membusuk? Alis panjang berkata, mengapa Anda memiliki begitu banyak pertanyaan? Saya bukan orang yang maha tahu, bagaimana saya bisa tahu segalanya? Ye Kui mengikuti dan berkata, saya pikir dia pasti sudah mati, saya tidak merasakan fluktuasi kehidupan dari tubuhnya. Mengenai mayatnya yang tidak membusuk, aku juga tidak bisa mengatakan ini. Tapi pedang itu, sepertinya bagus. Dengan binar di matanya, paman penjaga gunung dengan cepat melangkah maju dan memegang gagang pedang dengan satu tangan. Tersedak, paman penjaga gunung mencabut pedang panjangnya, dan dalam sekejap, hawa dinginnya luar biasa. Aura membunuh yang keras terpancar dari bagian atas bilah pedang. Pedang yang bagus. Mata orang asli yang beralis panjang itu berbinar dan dia tidak bisa menahan kekagumannya. Paman penjaga gunung mengulurkan jarinya dan menjentikkannya ke pedang, dan seketika itu juga, peluit pedang yang jernih terdengar. Dentang, peluit pedang itu seperti gema dari lembah yang kosong, dan tidak berakhir untuk waktu yang lama. Anak nakal, meskipun pedang ini tidak sebagus pedang kekaisaran yang kamu pegang, itu pasti pedang kelas 1, jadi kurasa identitas almarhum ini tidak sederhana. Orang asli beralis panjang itu berkata. Ye Kui mengangguk dan berkata, pedang ini memang bagus. Paman Guisan memegang pedang dan menyukainya, ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Tang Fei, Kepala Tang, bisakah kamu? Tidak mungkin. Tang Fei tahu apa yang Paman Guisan pikirkan dan berkata dengan tegas, mengetahui hukum dan melanggarnya adalah kejahatan tingkat pertama.
Paman penjaga gunung itu penuh dengan kekecewaan, memegang pedang di tangannya dengan wajah enggan. Kembalikan pedang itu. Tang Fei menggonggong. Baru pada saat itulah paman penjaga gunung dengan penuh kasih memasukkan pedang ke dalam sarungnya dan hendak melepaskan gagangnya ketika tiba-tiba, telapak tangan yang layu menekan punggung tangannya. Sentuh pedangku, carilah kematian. Sebuah suara dingin terdengar, dan hal berikutnya yang saya tahu, tenggorokan Paman Guisan tercekik. Segera setelah itu, pria yang duduk berlutut itu berkata, beraninya kau menerobos masuk ke sini, kau pantas mati. Orang ini tidak mati. Ye Kui terkejut. Dia jelas tidak merasakan aura kehidupan dari orang ini sebelumnya, tapi bagaimana dia bisa hidup kembali? Bagaimana orang ini melakukan itu? Kenyataannya, bukankah kau bilang dia sudah mati? Cepat selamatkan aku. Paman Guisan berteriak dengan panik. Huff, kursi ini akan membunuhmu dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dan kalian semua, tidak ada satupun dari kalian yang akan hidup hari ini. Pria itu mendongakkan kepalanya saat dia selesai berbicara. Seketika, wajah tua yang pucat muncul di hadapan semua orang. Ye Kui dan Tang Fei tidak merasakan apa-apa dan bersiap untuk menyelamatkan Paman Guisan, tetapi Long Mei Zhen yang, setelah melihat wajah lelaki tua itu, sangat terkejut dan berseru, Long San. Long San. Wajah Ye Kui tiba-tiba berubah dan dia bertanya dengan suara rendah, Pak Tua, kamu tidak salah, kan? Saya tidak salah, dia adalah Long San dari kota terlarang. Alis panjang berkata dengan pasti. Ketika orang tua itu melihat bahwa Long Mei telah memanggil namanya, matanya menyipit dan dia bertanya, apakah Anda tahu tahta ini? Realis alis panjang buru-buru membungkuk dan berkata, Bapak Surgawi yang tak terbatas, Taois yang malang berasal dari Gunung Harimau Naga, nama Taois saya adalah alis panjang, saya telah bertemu dengan guru ketiga. Long Mei, saya pernah mendengar nama Anda sebelumnya, tetapi saya tinggal di kota terlarang sepanjang waktu dan hidup dalam pengasingan, jadi saya tidak memiliki banyak persahabatan dengan Gunung Longhu Anda. Ketika Long San mengatakan ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, sejak kapan kalian dari Gunung Longhu terlibat dalam perampokan makam? Tuan ketiga salah paham, kami di sini bukan untuk merampok makam. Long Mei Zhen berkata. Long San mendengus dingin, jangan pernah berpikir untuk berbohong padaku. Tuan ketiga, kami benar-benar tidak datang ke sini untuk merampok makam, itu karena ada situasi di makam ini dan seseorang meninggal, yang memberitahu Istana Hades, yang meminta kami untuk datang dan memeriksanya, oleh karena itu kami datang ke sini. Orang asli beralis panjang itu menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi pada pohon pinus berusia 700 tahun yang telah berdarah. Sepertinya singgasana ini telah salah paham dengan kalian semua. Baru setelah itu Long San melepaskan paman penjaga gunung. Orang sungguhan beralis panjang menatap Ye Kui, menunjukkan bahwa Ye Kui tidak boleh bertindak gegabah, dan kemudian bertanya, Tuan San, sejauh yang saya tahu, bukankah Anda pernah tinggal di kota terlarang dalam pengasingan, mengapa Anda di sini? Long San berkata, karena makam naga ini adalah makam leluhur kita dari keluarga naga. Ye Kui sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa makam ini, sebenarnya adalah makam leluhur keluarga Long. Namun tak lama kemudian, dia merasa lega. Jika bukan keluarga naga, bagaimana mungkin orang biasa dapat menemukan sebidang tanah Feng Shui seperti itu? Jika bukan karena keluarga naga, bagaimana mungkin orang biasa mampu menggunakan peti mati giok putih yang sangat berkualitas tinggi? Selain itu, kelompok orang di kota terlarang ini sangat ambisius, dan jelas dari tindakan mereka bahwa nenek moyang mereka pasti adalah penguasa di generasi mereka, jika tidak, mereka tidak akan mengklaim sebagai yang terbaik di dunia. Long San melanjutkan, Anda pernah mendengar tentang badai di ibu kota lebih dari 20 tahun yang lalu, bukan? Alis panjang bertanya, apakah Tuan San mengacu pada Ye Wushuang? Benar, itu dia. Cahaya dingin melintas di mata Long San saat dia berkata, lebih dari 20 tahun yang lalu, tepat setelah badai itu berlalu, kami menerima berita di kota terlarang bahwa makam leluhur kami telah digali oleh perampok makam. Kakak sangat marah dan mengutus saya untuk menangani masalah ini. Saya bergegas ke sini dan masuk ke dalam makam untuk melihat bahwa makam itu telah diobrak-abrik oleh perampok makam. Untungnya, peti mati leluhur kami tidak dicuri. Long San berkata,
saya terluka saat itu, jadi saya tidak segera kembali ke kota terlarang, tetapi tinggal di sini untuk menyembuhkan luka saya. Tanpa diduga, pada suatu malam, sekelompok perampok makam datang. Singgasana ini membunuh para perampok makam terkutuk itu. Karena tubuh saya terluka parah dan saya menggunakan banyak kekuatan dalam membunuh para perampok makam, meskipun saya membunuh mereka, saya tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari makam ini sendiri. Jadi saya tinggal di sini selama beberapa waktu, dan ketika luka saya telah pulih, saya kembali ke kota terlarang. Setelah saya kembali, saya menemukan bahwa kakak laki-laki saya dan yang lainnya telah pergi mengasingkan diri. Kemudian, setelah tinggal di kota terlarang selama beberapa waktu, saya kembali ke sini lagi. Orang asli yang beralis panjang itu bingung, mengapa begitu? Long San berkata, ada dua tujuan. Pertama, saya khawatir akan ada perampok makam yang datang untuk merampok makam. Kedua, karena Anda telah datang ke tempat ini, Anda seharusnya sudah merasakannya. Makam ini memiliki energi yin yang berat, dan akan baik untuk kultivasi saya jika saya tinggal di sini untuk berkultivasi. Jadi begitulah, ekspresi kesadaran muncul di wajah realis alis panjang, dan dia menambahkan, Guru ketiga, Dao Miskin memiliki satu pertanyaan lagi yang ingin saya minta guru ketiga untuk menyelesaikannya. Long San berkata, bicaralah. Long Mei berkata, maafkan saya, tetapi ketika kami melihat Guru San, kami menemukan bahwa dia sudah mati dan tidak memiliki kehidupan dalam dirinya. Long Mei tersenyum tipis dan bertanya, Long Mei, apakah kamu pernah mendengar tentang teknik nafas penyu? Saya pernah mendengarnya. Teknik nafas penyu, juga dikenal sebagai teknik tekad sejati nafas penyu, adalah seni bela diri internal teratas dari keluarga Tao Hudang. Kultivasi ke alam sukses besar dapat memperpanjang hidup selama 100 tahun, saat melatih kekuatan seperti orang mati, tanpa nafas sedikit pun, tetapi saya mendengar bahwa teknik ilahi ini telah lama hilang. Petik 2. Alis panjang yang sebenarnya berkata di sini, tiba-tiba teringat sesuatu. Tertegun menatap Long San, tiga tuan, bisakah kamu mempraktikkan teknik nafas penyu? Pertama kali saya melihat versi terbaru dari game ini, saya bisa melihatnya dengan baik. 10 tahun, Long Mei terkejut, sepertinya Long San telah melatih teknik nafas kura-kura ke tingkat tertinggi. Realis alis panjang tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Long San dan tidak berani tinggal di sini, takut Long San akan menyerang dan membunuh mereka kapan saja. Memikirkan hal ini, alis panjang berkata dengan hormat, saya benar-benar tidak menyangka akan melihat Guru San di sini, ini benar-benar takdir. Guru ketiga, karena ini adalah makam leluhur keluarga naga, tidak pantas bagi kita untuk tinggal lama-lama. Selamat tinggal, penganut Tao yang malang. Realis alis panjang mengedipkan mata kepada Ye Kui dan berbalik untuk pergi. Diam, Long San berteriak dalam-dalam. Wajah alis panjang berubah sedikit, lalu dia berbalik dan menatap Long San sambil tersenyum, bertanya, apa lagi yang kamu inginkan, tuan ketiga? Long San berkata, saya akan menunggu di sini sampai kakak laki-laki dan adik laki-laki saya tiba, tapi saya tidak menyangka akan bertemu kalian. Long Mei, saya memahami situasi Gunung Longhu, telah menurun selama bertahun-tahun. Jika terus seperti ini, saya khawatir cepat atau lambat, Gunung Longhu akan dihapus dari Taoisme. Bagaimana kalau aku membantumu untuk menghidupkan kembali Gunung Longhu dan menjadikanmu kepala sekte Tao di dunia, sehingga Gunung Longhu akan mulia di tanganmu? Realis alis panjang sedikit terkejut. Mereka tidak pernah memiliki persahabatan antara Gunung Longhu dan kota terlarang, jadi bagaimana mungkin ada sedikit niat baik yang terungkap dalam kata-kata Long San? Long Mei yang asli bukanlah orang bodoh, dia tahu bahwa niat baik Long San ada harganya. Dia tidak menolak secara langsung, tetapi berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, saya ingin tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Long San tertawa dan berkata, Long Mei, kamu benar-benar orang yang pintar, aku suka berurusan dengan orang pintar. Tiba-tiba, seteguk darah muncrat dari mulut Long San. Tuan San, apakah Anda baik-baik saja? Pria sejati beralis panjang itu bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, kursi ini belum bisa mati. Long San berkata, luka lama dari masa lalu belum sembuh,
dan kemudian saya mengalami masalah dengan latihan saya di sini dalam pengasingan, dan sekarang saya tidak bisa bergerak saat duduk di sini. Saya awalnya ingin menunggu kakak dan yang lainnya datang dan membawa saya pergi, tetapi saya tidak menyangka akan melihat kalian semua di sini. Long Mei, aku bisa membantumu mengembalikan kejayaan Gunung Harimau Naga, tapi aku punya satu permintaan, kau harus membawaku pergi dari sini. Alis panjang benar-benar ragu-ragu, ini. Apa? Kamu tidak mau? Kata-kata Long San mengandung niat membunuh. Long Mei Zhen berkata sambil tersenyum, jangan salah paham, Tuan San, hanya saja Dao Malang itu datang ke sini atas undangan Istana Hades. Selain itu, orang-orang dari Istana Dunia Bawah masih ada di sini, jadi saya tidak berani mengambil keputusan tanpa izin. Long San melirik Ye Kui dan bertanya, siapa di antara kalian yang berasal dari Istana Hades? Saya, Tang Fei angkat bicara. Long San berkata, bahwa saya keluar dari makam dan kirim saya kembali ke ibu kota, dan saya dapat berjanji bahwa jika Istana Dunia Bawah Anda menghadapi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan di masa depan, kami di kota terlarang dapat membantu Anda. Dan kamu, tidakkah kamu menyukai pedangku? Aku akan memberikannya padamu. Long San melemparkan pedang panjang ke paman penjaga gunung, dan menatap Ye Kui lagi dan berkata, apakah kamu bersedia membawaku keluar dari makam? Tahta ini tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika Anda bersedia mengeluarkan saya dari makam, maka Anda dapat beribadah di bawah kota terlarang kami. Kamu harus tahu bahwa setelah menjadi murid kota terlarang kami, tidak ada seorang pun di bawah langit yang berani mengganggumu. Ye Kui buru-buru berkata, Junior sangat bersedia menjadi anggota kota terlarang. Hanya senior, bisakah Anda membiarkan saya melihat cedera Anda? Junior adalah seorang dokter dan mahir dalam seni kedokteran. Benarkah begitu? Mata Long San sedikit skeptis. Long Mei Zhen sudah menebak apa yang ingin dilakukan Ye Kui dan berkata, Tuan ketiga, jangan melihat anak ini masih muda, dia adalah orang bijak medis pertama dalam 300 tahun pengobatan Tiongkok, keterampilan medisnya sangat bagus. Kamu tahu tentang Dewa Penyihir Miao Jian, kan? Dewa Penyihir memiliki masalah dengan latihan kungfu-nya saat itu dan tidak pernah terpecahkan. Beberapa waktu yang lalu anak ini diundang ke Miao Jian oleh Dewa Penyihir. Dia mengobati Dewa Penyihir dan sekarang Dewa Penyihir tidak hanya sembuh, kungfu-nya telah pulih, dia juga telah mengembangkan 10 saluran ki sejati dan memiliki 1 kaki di pintu kultivasi keabadian. Oh! Keterkejutan muncul di wajah Long San dan dia berkata dengan segera, Nak, karena kemampuan pengobatanmu sangat kuat, maka cepatlah dan lihatlah kursi ini. Selama kamu bisa menyembuhkan lukaku, kursi ini akan menerimamu sebagai murid pribadi. Ye Kui dipenuhi dengan sukacita, terima kasih, guru ketiga. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melangkah di depan tubuh Long San. Guru ketiga, tolong berikan pergelangan tangan Anda dan saya akan mengukur denyut nadi Anda. Ye Kui berkata dengan hormat. Long San menyerahkan tangan kirinya kepada Ye Kui, dan Ye Kui memperhatikan bahwa tangan kanan Long San mengepal, tampak seperti akan menyerang kapan saja. Benda tua ini cukup berhati-hati. Ye Kui mengulurkan jari-jarinya dan mengambil denyut nadi Long San, menutup matanya dan merasakan denyut nadi dengan hati-hati. Segera, hati Ye Kui bergetar. Long San telah mengembangkan 9 saluran ki sejati. Tapi segera setelah itu, hati Ye Kui meledak dengan kegembiraan yang luar biasa. Ini karena dia menemukan bahwa tidak hanya cedera Long San yang sangat serius, tetapi ki dan darah di tubuhnya bergejolak dan 9 saluran ki sejati berbalik arah di meridiannya, jelas merupakan gejala yang keluar dari jalur. Beberapa saat kemudian, Ye Kui melepaskan denyut nadi Long San. Nak, apa yang kamu lihat? Kata-kata Long San membawa implikasi dari sebuah ujian. Ye Kui bertanya, Tuan San, apakah Anda ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Long San berkata, kursi ini selalu mendengarkan kebenaran. Kalau begitu Junior akan mengatakan yang sebenarnya. Ye Kui berkata, jika Junior benar, Tuan San terluka oleh senjata tajam bertahun-tahun yang lalu dan paru-parunya terluka parah, jadi dia belum sembuh untuk waktu yang lama. Jejak keterkejutan muncul di mata Long San saat dia bertanya, apakah Anda tahu jenis senjata tajam apa itu? Ye Kui berseru, pedang.
Anak baik, kamu benar-benar memiliki keterampilan. Long San memuji, lalu berkata, iya, kursi ini terluka oleh pedang tajam beberapa tahun yang lalu. Ye Kui berkata dengan rasa ingin tahu, saya telah mendengar bahwa orang-orang di kota terlarang semuanya adalah guru besar. Guru San, kultivasi Anda tidak ada bandingannya, siapa yang bisa melukai Anda? Long San bertanya balik, pernahkah Anda mendengar tentang Ye Wushuang? Ye Kui mengangguk sedikit dan berkata, saya pernah mendengarnya. Rumor mengatakan bahwa Ye Wushuang adalah ahli nomor 1 di dunia saat itu, keahliannya sangat kuat. Long San berkata, luka pedang di tubuh saya disebabkan oleh Ye Wushuang. Saat itu, Ye Wushuang mencoba melarikan diri dari ibu kota saat badai. Saya dan kakak laki-laki saya mengepung Ye Wushuang dalam perjalanan keluar dari ibu kota untuk membunuhnya, dan dia menikam saya dengan pedangnya. Benar saja, pada tahun ketika ibu kota mengalami kegagalan, orang-orang dari kota terlarang menyerang. Hati Ye Kui melonjak dengan niat membunuh, tetapi wajahnya tidak bergerak saat dia bertanya, Tuan ketiga, apakah Anda membunuh Ye Wushuang saat itu? Belum. Long San berkata, Ye Wushuang berada di ujung tanduk setelah dikepung oleh orang-orang di ibu kota, dan ketika dia bertemu dengan kita, dia hanya bisa menderita kematian. Saya pikir Ye Wushuang akan dibunuh oleh kami. Tapi yang mengejutkan saya, di saat-saat terakhir, Ye Wushuang diselamatkan oleh seseorang yang misterius. Ye Kui terkejut dan senang. Mendengarkan nada bicara Long San, ayahnya tidak meninggal. Namun, setelah bertahun-tahun, jika ayahnya tidak meninggal, lalu mengapa dia tidak datang mencari mereka, ibu dan anak? Long San menambahkan, meskipun Ye Wushuang diselamatkan, dia juga tidak akan selamat. Ye Kui bertanya, apa yang Guru San maksudkan dengan itu? Long San berkata, ketika pria misterius itu menyelamatkan Ye Wushuang, Ye Wushuang berada di ambang kematian dan terluka parah. Terlebih lagi, Ye Wushuang juga terkena beberapa racun aneh. Tidak peduli yang mana dari racun aneh itu, semuanya adalah racun mutlak, dan jika orang normal terkena racun itu, jiwanya akan kembali ke barat. Meskipun Ye Wushuang adalah petarung yang kuat, tetapi dengan luka serius dan beberapa jenis racun aneh, bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkan nyawanya, Ye Wushuang pasti akan mati. Mendengar kata-kata ini, Ye Kui ingin segera menghabisi Long San untuk membalas kematian ayahnya, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa bertindak gegabah. Meskipun Long San terluka dan telah keluar jalur, dia membawa 9 ki sejati Taois. Jika dia bertarung sampai mati, bahkan jika dia bisa menghabisi Long San pada akhirnya, saya khawatir dia harus membayar harga yang mahal. Hal yang paling penting adalah Tang Fei dan Paman Guisan ada di sini. Mereka berdua terlalu lemah dan ruangan ini kecil, jadi begitu mereka bertarung, mereka berdua akan berada dalam bahaya. Nak, bisakah kamu mengobati luka lamaku? Long San bertanya. Iya, Ye Kui berkata, Tuan San, luka lamamu sangat mudah bagiku. Wajah Long Men menunjukkan kegembiraan, benarkah itu benar? Ye Kui menganggukkan kepalanya, itu benar. Kalau begitu cepatlah dan bantu aku sembuh. Long San sedikit tidak sabar, selama dia bisa menyembuhkan luka lamanya, maka dia tidak akan membutuhkan bantuan orang lain, dia akan bisa kembali ke kota terlarang sendirian. Ye Kui bertanya, Tuan ketiga, pengobatan sekarang. Perlakukan aku segera. Nada bicara Long San tidak perlu dipertanyakan lagi. Ye Kui mengeluarkan klip jarum dari sakunya dan dengan goyangan tangannya, klip itu menyebar dan aura emas muncul. Jarum emas. Long San tampak bersemangat, meskipun dia tidak mahir dalam seni pengobatan, dia tahu bahwa hanya mereka yang sangat ahli dalam pengobatan yang dapat menggunakan jarum emas. Ye Kui memegang jarum emas sepanjang 7 inci di tangannya dan berkata, Tuan San, nanti saya akan menancapkan 2 jarum di bagian atas kepala Anda. Satu untuk jarum Dewa Tai membakar api gunung dan satu untuk jarum Dewa Tai menembus dingin hati. Itu agak menyakitkan, jadi Anda harus bersabar. Long San bertanya, paru-paru saya sakit, apa yang kamu lakukan dengan menancapkan jarum di kepala saya? Ye Kui tahu bahwa Long San belum sepenuhnya mempercayainya dan menjelaskan, kepala adalah kepala dari 6 yang dan mengumpulkan meridian seluruh tubuh. Menusukkan jarum di bagian atas kepala adalah untuk memperbaiki pikiran dan memfasilitasi pengobatan selanjutnya.
Setelah menggunakan jarum Dewa Tai, saya juga akan menggunakan teknik jarum 7 bintang dan 13 jarum gerbang hantu pada paru-paru Anda. Dengan ketiga teknik jarum ini berinteraksi satu sama lain, luka lama Anda akan sembuh hanya dalam waktu 1 jam. Long San menganggukkan kepalanya, jadi begitulah. Kalau begitu kau bisa mengobatiku. Ye Kui berdiri di belakang Long San dan dengan lembut mendorong jarum emas ke titik akupuntur Bai Hui Long San. Tuan San, bagaimana rasanya? Saya merasa sedikit panas di kepala saya, tapi sangat nyaman. Nah, ini adalah api gunung yang terbakar dari jarum ilahi Tai. Saat Ye Kui berbicara, dia memberikan pandangan ke realis alis panjang. Realis alis panjang mengerti dan berkata, Tuan ketiga, Anda telah berada di sini begitu lama, sesuatu telah terjadi di kota terlarang, Anda masih belum tahu, bukan? Long San bertanya, apa yang telah terjadi pada kota terlarang? Naga 9 sudah mati. Mendengar kata-kata alis panjang, Long San terkejut dan marah dan bertanya, siapa yang membunuh saudara ke-9 saya? Alis panjang menjawab, itu adalah adik laki-laki Ye Wushuang, Ye Wuxiang. Beraninya kamu membunuh saudara ke-9ku, ketika aku keluar, aku akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Sebelum Long San dapat menyelesaikan kata-katanya, Long Mei Zhen Zhen menambahkan, tidak hanya Long Jiu yang mati, tetapi juga Long 8, Long 7 dan Long 6. Apa? Seteguk darah menyembur dari mulut Long San saat dia bertanya, siapa yang membunuh mereka? Saya tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Si alis panjang melanjutkan, ngomong-ngomong, naga 5 dan naga 4 juga sudah mati. Long San sangat marah sampai-sampai dia meludah darah lagi. Long alis melanjutkan, Tuan San, Anda tidak tahu, saya mendengar bahwa Long Si dan Long Qi dan Long Ba meninggal dengan cara yang menyedihkan. Tenggorokan mereka dihancurkan dan kepala mereka dipenggal, mereka tidak bisa melihat dengan tenang. Long San meludah darah lagi. Dia tidak menyangka bahwa setelah berada di sini selama lebih dari 10 tahun, begitu banyak saudaranya yang telah meninggal. Pembunuhnya sangat sombong, dan setelah membunuh Long Si dan yang lainnya, dia meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia akan membunuh Tuan San dan menguburmu di neraka tingkat 18, dan kamu tidak akan pernah diizinkan untuk hidup lagi. Long San menyemburkan darah dari mulutnya dan meraung, tidak peduli siapapun itu, aku akan membunuhnya. Tuan San, tolong jangan sedih, saya akan memberimu jarum kedua. Saat Ye Kui berbicara, dia menancapkan jarum emas kedua. Saat jarum emas ditancapkan ke titik akupuntur, Ye Kui tiba-tiba menekan dengan telapak tangannya, dan seketika, seluruh jarum emas itu menusuk tengkorak Long San. Cekikikan, jarum emas itu tidak masuk ke dalam tengkorak Long San. Long San menjerit kesakitan, reaksinya cepat dan setelah menyadari bahwa dia telah ditikam dari belakang oleh Ye Kui, dia melemparkan tinju dengan tangan kanannya ke punggungnya. Karena Ye Kui sudah bergerak, dia tidak akan pernah memberi Long San kesempatan untuk hidup. Dia dengan cepat menghindari tinju Long San dan mengangkat tangannya dengan pedang ilahi 6 nadi. Swoosh, swoosh, swoosh. 3 tebasan pedang yang cepat dan keras. Meskipun Long San merasakan krisis yang mematikan, tubuhnya tidak dapat bergerak dengan mudah, dan setelah menghindari 1 pedang Qi, 2 pedang Qi lainnya menghantam punggungnya dengan 1 pedang dan menembus tenggorokannya dengan pedang lainnya. Seketika itu juga, darah terus muncrat dari tenggorokannya. Pada saat ini, realis alis panjang juga bergerak, melemparkan jimat petir. Boom! Petir muncul dari udara dan meledak di atas kepala Long San. Paman penjaga gunung sangat terkejut, perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuatnya agak terkejut, tetapi melihat bahwa Ye Kui dan Long Mei Zhen telah memberikan pukulan mematikan kepada Long San, paman penjaga gunung tidak ragu-ragu dan langsung menghunus pedang panjangnya, menusuk jantung Long San dengan 1 pukulan. Kalian, mulut Long San penuh dengan darah saat dia menutupi tenggorokannya dengan kedua tangan dan menatap dengan marah ke arah Ye Kui. Ye Kui berkata sambil tersenyum, apakah Anda bingung mengapa saya ingin membunuh Anda? Long San tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya sudah memberitahu Ye Kui bahwa dia ingin tahu mengapa. Karena aku memiliki perseteruan yang tak terpecahkan dengan kota terlarangmu. Ye Kui berkata,
saya lupa memberitahu Anda, nama keluarga saya adalah Ye, nama saya Ye Kui. Nama keluarga Ye. Tubuh Long San bergetar dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan segenap kekuatannya, dia bertanya, apa hubunganmu dengan Ye Wushuang? Ye Kui berkata, Ye Wushuang adalah ayahku. Murid-murid Long San terkunci, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Selain Long San, Tang Fei dan Paman Shou San juga sangat terkejut. Mereka juga tidak menyangka bahwa Ye Kui sebenarnya adalah putra dari Ye Wushuang, ahli nomor 1 di dunia saat itu. Terutama Tang Fei, setelah mengenal Ye Kui begitu lama, itu juga pertama kalinya dia tahu bahwa ayah kandung Ye Kui adalah Ye Wushuang. Tidak heran terakhir kali aku mendengar tentang pengorbanan Ye Kui, dewa militer, yang tidak meninggalkan ibu kota selama 10 tahun, datang ke barat laut sendiri. Tampaknya dewa militer telah mengetahui tentang kelahiran Ye Kui sejak lama. Ada juga Cao Yuan, yang hanya mengetahui kelahiran Ye Kui. Jika tidak, dia tidak akan menyerahkan posisi Master Sekte kepada Ye Kui. Aku tidak menyangka, Ye Kui sebenarnya adalah anggota keluarga Ye, keluarga nomor 1 di ibu kota. Orang asli beralis panjang itu memiliki wajah yang tenang, karena dia sudah lama mengetahui kelahiran Ye Kui. Ye Kui memandang Long San dan mencibir, kamu benar-benar berpikir aku akan menyembuhkan lukamu, naif. Ketika kota terlarangmu bergerak melawan ayahku lebih dari 20 tahun yang lalu, kamu seharusnya tahu bahwa kamu harus membayar harganya cepat atau lambat. Aku lupa memberitahumu, Naga 4, Naga 5, Naga 7 dan Naga 8, mereka semua dibunuh olehku. Apa? Naga 3 penuh dengan kemarahan yang mematikan, dengan ekspresi seperti hendak memakan seseorang. Ye Kui berkata, sekarang hanya Long Er dan Long Yi yang tersisa di kota terlarang, dan saya tidak berpikir mereka akan hidup lebih lama lagi. Jika Anda menjawab dengan jujur, saya dapat membiarkan tubuh Anda tetap utuh. Tetapi jika Anda menolak untuk menjawab atau berbohong kepada saya akan mengubur Anda dalam debu. Saat itu, Anda menginstruksikan kalkulator ilahi nomor 1 di ibu kota, mulut besi Zugeking, untuk menghasut banyak keluarga di ibu kota untuk bergabung bersama untuk mengepung dan membunuh ayah saya. Jika saya tidak salah, tujuan Anda yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan peta harta karun, bukan? Ketika Ye Kui selesai berbicara, murid-murid Long San dengan keras menyusut. Sepertinya tebakanku benar, kalian benar-benar mengincar peta harta karun itu sebabnya kalian ingin membunuh ayahku. Tapi setahuku, peta harta karun itu dimutilasi dan dibagi menjadi 3 bagian. Ayahku memiliki peta yang dimutilasi di tangannya, dan karena kamu telah membuat gerakan melawannya, aku kira, kota terlarangmu juga memiliki peta yang dimutilasi di tangannya. Long San memandang Ye Kui dengan heran, seolah bertanya, bagaimana kamu tahu? Ketika Ye Kui melihat sorot mata Long San, dia tahu bahwa tebakannya benar, kota terlarang benar-benar memiliki peta yang rusak di tangan mereka. Peta harta karun itu telah dibagi menjadi 3 salinan, 2 di antaranya sekarang ada di tangan Ye Kui, hanya yang terakhir yang hilang. Ye Kui bertanya, satu pertanyaan terakhir, apa rahasia peta harta karun itu? Dia tahu bahwa peta harta karun ini sangat penting, jika tidak, kota terlarang tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membunuh ayahnya. Wajah Long San muram, hei, kamu ingin tahu, aku tidak akan memberitahumu tentang. Petik 2. Ye Kui berkata dengan suara dingin, tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku. Ketika aku menghabisi Long Yi, aku secara alami akan mendapatkan peta harta karun itu, dan kemudian aku akan tahu apa yang ingin ku ketahui. Tuan ketiga, sekarang aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Long Si dan yang lainnya. Selamat tinggal selamanya. Boom! Saat kata-kata Ye Kui jatuh, dia melemparkan pukulan ke kepala Long San. Boom! Kepala Long San meledak di tempat, dan tidak hanya itu, bahkan tubuhnya berubah menjadi kabut darah pada saat ini. Satu pukulan meledak. Melihat pemandangan ini, Paman Guisan tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Kui akan begitu tegas dalam membunuh. Setelah membunuh Long San, Ye Kui berbalik dan menatap Paman penjaga gunung dan berkata dengan suara dingin, orang tua, beraninya kamu. Kami membunuh Long San karena kami berasal dari istana dunia bawah. Kamu adalah orang biasa, kamu tidak takut dipenjara karena melempar pedang ke Long San.
Paman Guisan menjadi pucat dan menjelaskan, Tuan Ye, saya membantu Anda. Ye Kui berkata, apakah saya mengatakan saya ingin bantuan Anda? Paman penjaga gunung membeku, diikuti oleh dahi yang dipenuhi keringat dingin. Seperti yang dikatakan Ye Kui, dia hanyalah orang biasa, dan membunuh tanpa izin adalah pelanggaran berat. Apa yang harus dilakukan? Setelah beberapa saat merenung, dia berlutut di depan Ye Kui dan berkata dengan tulus, Tuan Ye, tolong bantu saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan selama saya tidak masuk penjara. Aku mohon padamu. Ye Kui bertanya, apakah kamu punya keluarga? Paman Guisan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua saya sudah meninggal, istri saya meninggal saat melahirkan dan bayinya tidak terselamatkan. Sungguh pria yang menyedihkan. Ye Kui menghela nafas dan berkata, demi kamu menjadi orang miskin, aku akan mengampuni hidupmu dan mengikutiku mulai sekarang. Apakah kamu bersedia melakukannya? Ya, terima kasih, Tuan Ye. Setelah Paman Guisan mengatakan itu, dia juga bersujud 3 kali kepada Ye Kui. Melihat pemandangan ini, Long Mei Zhen mengutuk dalam hatinya, anak nakal ini, dia jelas ingin mengambil orang lain sebagai muridnya, tetapi dia membuat pertunjukan seperti itu, dan membuat mereka berterima kasih padamu, jahat. Ye Kui berkata, bangun. Paman penjaga gunung bangkit dari tanah, memegang pedang panjang dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Ye Kui, berkata, Tuan Ye, pedang ini. Ye Kui berkata, karena Long San memberikannya padamu, maka kamu bisa menerimanya. Paman Guisan sangat gembira dan membungkuk kepada Ye Kui, terima kasih, Tuan Ye. Ye Kui kemudian berkata kepada Tang Fei, Tang Tua, peti mati giok putih yang sangat bagus itu bagus, aku akan mengambilnya. Mendengar bahwa Ye Kui menginginkan peti mati giok putih berkualitas sangat tinggi itu, realis alis panjang langsung cemas dan berkata, anak nakal, aku mengincar peti mati itu, kamu tidak boleh merampoknya. Ye Kui dengan dingin mendengus, aku harus merebutnya darimu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika dia bisa mengalahkan Ye Kui, dia akan memukulinya dengan keras. Sayang sekali dia tidak bisa mengalahkan Ye Kui. Mata pria sejati alis panjang berbalik 2 kali dan dia tertawa, anak nakal, tidak peduli apa, aku melakukan bagianku dalam membunuh Long San, apakah kamu ingin berterima kasih padaku? Kamu juga tidak perlu berterima kasih padaku dengan cara lain, hanya saja jangan mengambil peti mati giok putih berkualitas tinggi dariku. Selain itu, kamu terlalu muda untuk menggunakan peti mati itu, lihat aku sudah setua ini, aku tidak punya banyak hari lagi, biarkan aku memiliki peti mati itu, aku mohon padamu. Ye Kui tidak tergerak dan berkata, saya hanya ingin peti mati itu. Alis panjang sangat marah sehingga dia harus berkata, anak nakal, buatlah persyaratanmu, selama kamu tidak mencuri peti mati dariku, aku akan memuaskanmu dengan yang lainnya. Ye Kui berkata, saya ingin 10 karakter pedang. Ya, realis alis panjang setuju dalam satu tarikan napas. Ye Kui memandang pria sejati alis panjang dengan ekspresi tidak menyenangkan. Pak Tua, bukankah kamu mengatakan kamu tidak memiliki karakter pedang lagi sebelumnya, mengapa kamu begitu cepat setuju sekarang? Pria sejati alis panjang menjelaskan, karakter pedang sangat berharga, bagaimana saya bisa menjual semuanya kepada Anda? Sekarang Gunung Harimau Naga kita telah menurun ke kondisi seperti itu, bukankah aku akan menyimpan beberapa jimat yang kuat untuk berjaga-jaga? Sejujurnya, saya masih memiliki 10 karakter pedang, setelah perjalanan ke timur laut selesai, saya akan kembali ke Gunung Longhu untuk mendapatkan karakter pedang. Hanya saja tanpa karakter pedang, itu akan menjadi masalah di masa depan jika kita menghadapi situasi kritis di Gunung Longhu. Anak nakal, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa jika Gunung Harimau Naga dalam bahaya di masa depan. Ye Kui tidak puas, apa maksudmu, benda tua? Tawar-menawar denganku. Apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan saya sekarang? Aku, orang asli alis panjang mengatupkan giginya, aku akan memberimu karakter pedang secara gratis, tapi peti mati giok putih tidak boleh direnggut dariku. Nada bicara Ye Kui kemudian melunak,
peti mati giok putih bukan tidak mungkin diberikan kepadamu, tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat lagi. Syarat apa? Alis panjang bertanya. Ye Kui berkata, bantu aku menemukan ramuan 1000 tahun. Tidak masalah. Realis alis panjang setuju dan berkata, bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya akan membantu Anda menemukan ramuan 1000 tahun. Ye Kui berkata dengan acuh tak acuh, itu lebih seperti itu. Orang sungguhan beralis panjang menghela nafas lega dan menginstruksikan Tang Fei, atur agar seseorang membantu saya mengirim peti mati giok putih berkualitas tinggi ini ke Gunung Longhu. Tang Fei berkata dengan wajah tegas, Tuan, saya harus melaporkan ini kepada Dewa Perang sebelum membuat keputusan. Alis panjang tidak senang dan menatap Tang Fei, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu perlu melapor ke Dewa Perang untuk masalah sepele seperti itu. Apakah kamu mencoba menghalangi jalanku? Aku sudah sering membantumu, tapi kamu tidak bisa membantuku sekali saja. Apa kamu punya hati nurani? Tang Fei berkata dengan wajah lurus, kenyataannya, saya adalah seorang pejuang istana dunia bawah. Saya harus melaporkan semua hal kepada dewa militer. Ini adalah disiplin, harap dimengerti. Pahami pantatku. Alis panjang berkata dengan marah, kamu beritahu dewa militer, aku ingin peti mati giok putih ini pasti, siapapun yang berani menghentikanku, aku akan terburu-buru dengan siapapun. Ye Kui melihat bahwa pria sejati alis panjang benar-benar marah dan berkata, baiklah hal lama, semuanya hampir selesai di sini, ayo cepatlah dan mulai berbisnis. Pergi. Orang sungguhan beralis panjang itu melirik Tang Fei dengan marah dan berjalan dengan marah ke arah luar makam. Ye Kui berbisik kepada Tang Fei, setelah kita pergi, segera bawa peti mati giok putih yang sangat bagus ini. Tang Fei bertanya, kamu menginginkannya? Orang yang nyata di sana. Petik 2. Ye Kui menyela Tang Fei dan berkata, ketika benda tua itu bertanya, katakan saja bahwa itu adalah perintah dewa militer, peti mati giok putih yang sangat berharga ini adalah harta nasional dan harus diserahkan kepada negara. Tang Fei kemudian mengerti bahwa Ye Kui tidak ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri, jadi dia menganggukkan kepalanya dan setuju, ya. Ye Kui kemudian menjelaskan kepada Tang Fei dan Paman Guisan, benar, sebelum kota terlarang dihancurkan, hidupku tidak boleh diungkapkan, ingatlah untuk merahasiakannya. Tang Fei mengangguk, saya mengerti. Paman Guisan juga berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun. Ye Kui memberikan, Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan dari luar. Pada saat itu, beberapa orang dengan cepat meninggalkan ruangan. Ketika mereka keluar, mereka melihat bahwa Long Mei telah mengambil tubuh leluhur keluarga Long dari peti mati dan melemparkannya ke tanah. Orang sungguhan, apa yang kamu lakukan? Tang Fei bertanya. Orang sungguhan beralis panjang itu mengutuk dan berkata, sial, orang ini bukan kaisar, dan dia mengenakan jubah naga, tidak tahu malu. Setelah mengatakan ini, realis alis panjang meluruskan pakaiannya dan melompat ke peti mati, berbaring rata. Paman Guisan tercengang, apa yang kamu lakukan? Pendeta Tao yang malang itu ingin merasakan sesuatu. Alis panjang tertawa dan berkata, belum lagi, cukup nyaman untuk berbaring. Paman penjaga gunung tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, suara si terdengar di telinganya. Ye Kui menunduk dan menemukan bahwa mayat leluhur keluarga Long membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk hingga ke langit. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mayat leluhur keluarga Long telah berubah menjadi mayat. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat Tang Fei bingung, bagaimana ini bisa terjadi. Ye Kui berkata, itu semua karena peti mati giok putih ekstrim, sebelum leluhur keluarga naga terbaring di peti mati giok putihlah yang melindungi mayatnya agar tidak membusuk. Sekarang setelah dia dibuang oleh benda tua itu, dia secara alami berubah menjadi ik ini. Ye Kui mengeluarkan ik kaget dan berjalan ke mayat leluhur keluarga naga dan menginjak tanah dengan keras. Boom! Tanah retak dan sebuah lubang muncul. Lubang pencurian. Tang Fei terkejut. Ye Kui berkata, tampaknya para perampok makam yang datang ke ruang utama masuk melalui lubang perampok ini. Tetapi sayangnya, mereka dibunuh oleh Long San sebelum mereka bisa mencuri harta karun itu.
Tang Fei berkata, terima kasih kepada Long San, jika tidak, peti mati giok putih yang sangat bagus ini pasti sudah dicuri. 5 menit kemudian, ketika Ye Kui melihat Long Mei masih terbaring di dalam peti mati dan tidak keluar, dia berteriak, Pak Tua, cepatlah keluar, ada urusan yang harus kita selesaikan. Dia keluar dari peti mati dan berkata, peti mati ini sangat bagus, berbaring di dalamnya lebih nyaman daripada berbaring di pelukan wanita, saya benar-benar ingin berbaring di dalamnya selama sisa hidup saya. Paman Guisan berkata, karena Anda sangat menyukai peti mati ini, saya punya saran untuk Anda, mengapa Anda tidak berbaring di dalamnya dan tidak keluar? Jepret, alis panjang menamparkan kepala pengamat gunung dan meraung, kamu berani mengutukku sampai mati, apa kamu lelah hidup? Paman penjaga gunung menutupi kepalanya, wajahnya penuh dengan agresi. Bersambung lagi besok.